Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anakku? Ibu harap kalian di rumah baik-baik saja, sehat-sehat saja. Eh, Perkenalkan, nama Ibu Ismi Prihatini. Ibu di sini mengajar ilmu pengetahuan alam khususnya untuk kelas 7I. Jadi, Ibu akan sering ketemu kalian pada pelajaran IPA. Nah, kalau misalkan kita membahas IPA itu ilmu pengetahuan alam. Jadi, segala sesuatu yang menyangkut alam, berarti alam itu ada makhluk hidup. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluk hidup. Oke, kalau misalkan kita membahas tentang bab pertama itu tujuan pembelajarannya yaitu satu, mempelajari apa yang diselidiki dalam IPA. Maksud dari diselidiki dalam bahasa sederhananya adalah pengamatan. Jadi mempelajari apa yang diamati dalam IPA. Tadi Ibu sudah bilang IPA itu menyangkut makhluk hidup. Makhluk hidup itu terdiri atas hewan, tumbuhan, dan manusia. Tapi kalau misalkan kita belajar di SMP, IPA itu IPA terpadu, terdiri atas biologi, fisika, kimia. Jadi ada 3 mata pelajaran digabungkan menjadi satu, yaitu IPA, ilmu pengetahuan alam. Nah, yang kedua, bagaimana melakukan pengamatan. Yang tadi kita tujuan pertama itu mempelajari apa yang diselidiki atau apa yang diamati dalam IPA. Yang kedua, bagaimana cara melakukan pengamatan. Kemudian tujuan yang ketiga itu adalah mempelajari pengukuran sebagai bagian dari salah satu pengamatan. Jadi kita punya 3 tujuan dalam materi pembelajaran hari ini. Yang pertama, mempelajari apa saja yang bisa diselidiki atau apa saja yang bisa diamati dalam IPA. Kemudian bagaimana caranya. Kemudian yang ketiga, mempelajari cara mengukur. Nah, mengukur ini sebagai bagian dari suatu pengamatan. Oke. Nah, kita akan membahas satu-satu. Yang pertama itu adalah penyelidikan IPA. Yang namanya penyelidikan atau pengamatan itu kita harus tahu apa yang kita amati. Jadi pertama kali yang harus kalian pikirkan dalam pengamatan itu adalah objeknya. Kalian harus tahu objek apa yang akan kalian amati. Kalau misalkan kalian sudah tahu objeknya, contoh, ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia. Kita ambil contoh tumbuhan. Nah, objeknya kita sudah tahu tumbuhan. Tumbuhan itu kan luas. Ada tumbuhan dia tumbuhan berbiji, kemudian ada tumbuhan yang tidak memiliki biji, kemudian ada tumbuhan yang memiliki spora dan sebagainya. Kita harus lebih spesifik objek tumbuhannya seperti apa. Kita ambil contoh tumbuhan, contohnya itu tumbuhan kembang sepatu. Nah, kita sudah tahu itu tumbuhan kembang sepatu. Kalau misalkan kita sudah tahu tumbuhan kembang sepatu, masuk ke langkah yang kedua, penyelidikan atau pengamatan. Jadi setelah kita tahu objeknya seperti apa, yang kedua baru kita melaksanakan pengamatan. Apa yang diamati? Ada 2 jenis pengamatan. Yang pertama itu pengamatan secara morfologi. Yang kedua, pengamatan secara fisiologi. Pengamatan secara morfologi itu adalah pengamatan secara fisik. Jadi kalau misalkan kalian melihat suatu tumbuhan atau melihat suatu objek, yang kalian pertama kali lihat itu adalah secara fisik atau disebutnya pengamatan secara morfologi. Contoh, kamu melihat teman kamu. Oh, teman kamu memiliki mata yang bulat, kemudian memiliki mata yang berwarna coklat, kemudian memiliki rambut keriting, kemudian memiliki warna rambut coklat, dan sebagainya. Itu adalah morfologi, pengamatan secara morfologi. Kemudian dilanjutkan dengan pengamatan secara fisiologi. Fisiologi itu adalah dalam sistem yang terdapat di dalam makhluk hidup tersebut. Contoh,
Nanti kalau misalnya kalian sudah kelas 8, kalian akan mempelajari tentang apa itu sistem pencernaan, kemudian apa itu sistem ekskresi, kemudian apa itu sistem pernafasan dan sebagainya. Itu kita mengamati secara fisiologi, yaitu pengamatan yang dilakukan pada sistem makhluk hidup. Itu dia. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu objeknya, baru kita melanjutkan langkah berikutnya, yaitu pengamatan. Setelah melakukan pengamatan, kita sudah tahu objeknya itu adalah kembang sepatu, kita tahu warna kembang sepatu itu seperti apa, bentuk daunnya seperti apa, bentuk batangnya seperti apa, akarnya dan sebagainya, baru timbullah pertanyaan. Apa itu pertanyaan? Pertanyaan itu biasanya diawali dari apa, tanda tanya ya. Pertanyaan tanda tanya itu apa, mengapa, bagaimana dan sebagainya. Nah, itu adalah pertanyaan. Contoh, tadi objeknya kita udah tahu, kembang sepatu. Kemudian kembang sepatu itu kan warna bunganya memiliki banyak sekali atau beragam warna bunga kembang sepatu. Nah, kita sudah lihat warnanya ada berbagai macam, ada merah, ada pink, ada putih dan sebagainya. Nah, timbullah pertanyaan, contohnya bagaimana warna kembang sepatu bisa berbagai macam warna. Itu adalah timbul pertanyaan. Jadi bagaimana kok bisa kembang sepatu itu memiliki berbagai macam warna. Kemudian setelah kamu tahu apa yang akan kamu pikirkan, apa yang akan kamu amati, dan apa yang akan kamu selidiki, itu baru timbul analisis. Oh, ternyata yang membedakan dari warna kembang sepatu tersebut itu adalah jenisnya, spesiesnya dan sebagainya. Itu bisa saja. Kemudian setelah analisis kalian dapat, itu baru kalian beri kesimpulan. Yang menyebabkan warna kembang sepatu tersebut berbeda-beda itu adalah jenis spesies atau pigmen warna dari kembang sepatu. Itu dia salah satu jenis penyelidikan. Dimulai dari objek, bagaimana cara pengamatannya, kemudian kalian timbul pertanyaan-pertanyaan, kemudian kalian menganalisis dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, baru mengambil kesimpulan. Kemudian ini adalah contoh penyelidikan. Yang kedua, ini adalah contoh penyelidikan. Kalau misalkan kalian melihat gambar seperti ini, apa yang kalian pertama kali terlintas di pikiran kalian, membahas tentang apa? Ya, betul, pasti membahas tentang warna kornea mata. Masing-masing individu memiliki ciri khas warna kornea mata yang berbeda-beda. Kita akan buat contoh penyelidikan dari gambar tersebut ya. Tadi penyelidikan itu diawali dari objek. Kita flashback. Diawali dari objek. Kita sudah tahu objeknya itu adalah kornea mata. Kemudian kita akan melakukan penyelidikan atau pengamatan. Dari berbagai macam warna ini, itu akan kita lakukan penyelidikan. Penyelidikannya itu adalah warna masing-masing dari mata yang ada di gambar. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana bisa mata manusia atau warna kornea mata manusia itu berbeda-beda. Itu salah satu pertanyaan. Kemudian dianalisis, oh ternyata yang menyebabkan timbulnya warna yang berbeda pada mata manusia itu adalah pigmen dari kornea mata. Kemudian bisa juga dari genetik. Genetik itu adalah apa yang dibawa oleh tubuh kita dari orang tua, apa yang diwariskan oleh orang tua kepada kita, itu juga bisa mempengaruhi perbedaan warna kornea pada masing-masing individu. Kemudian setelah dianalisis, kita beri kesimpulan. Kesimpulannya adalah yang menyebabkan warna kornea mata pada individu, perbedaan warna kornea mata pada individu itu adalah contohnya genetik. Genetik yang diturunkan dari orang tua kepada anak. Itu juga bisa. Oke, next.
Nah, ini adalah latihan. Jadi nanti di rumah dibuat penyelidikan seperti yang Ibu contohkan yang tadi, kornea mata. Kalian buat penyelidikan tapi dengan soal ini, gambarnya contohnya ini. Ada 2 anak laki-laki yang berbeda tinggi ya. Jadi kalian udah tahu objeknya apa, kemudian penyelidikannya itu pengamatannya tentang apa, kemudian kalian harus tahu timbul pertanyaannya seperti apa dan dianalisis dari pertanyaan berikut. Nah, kemudian diambil kesimpulan dari gambar tersebut. Jadi nanti di rumah PR-nya membuat suatu objek penelitian dari gambar yang ada di latihan ya. Kemudian, nah, tadi kita sudah mengamati tentang bagaimanakah cara pengamatan. Sekarang kita harus tahu pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Jadi untuk pengamatan itu harus menggunakan alat-alat yang digunakan sebagai alat ukur. Jadi kalian tuh harus tahu dalam pengamatan itu harus disertakan dengan alat ukur. Supaya apa? Supaya pengamatan kalian itu bisa dipercaya atau istilahnya itu objektif. Nah, dalam pengamatan diperlukan suatu alat pengukuran. Contohnya, yang namanya alat ukur, contohnya itu adalah penggaris, meteran jahit, kemudian ada meteran yang dibuat untuk mengukur meja dan sebagainya ya. Kemudian kita akan bahas tentang pengukuran. Pengukuran, segala sesuatu yang dapat diukur itu disebutnya besaran. Jadi kalau misalkan kita ada objek seperti meja, itu meja kan bisa diukur panjangnya dan lebarnya. Nah, segala sesuatu yang dapat diukur itu disebutnya besaran. Kemudian, mengukur itu merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Mengukur merupakan kegiatan membandingkan. Contoh, ada suatu meja di mana meja tersebut memiliki ukuran yang berbeda-beda. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari mengukur, yaitu membandingkan. Kemudian, kita juga harus tahu kita menggunakan alat seperti apa. Kalau misalnya kita menggunakan jengkal jari itu tidak bisa dijadikan acuan. Karena setiap telapak tangan atau besar telapak tangan manusia itu sangat semuanya itu berbeda-beda. Jadi itu tidak bisa dijadikan pacuan untuk mengukur benda. Kemudian biasanya pengukuran itu satuannya itu adalah sentimeter atau kita kasih lambang cm, kemudian kilogram, kg, second untuk waktu tapi per detik. Itu merupakan satuan baku dalam sistem internasional. Jadi kita menggunakannya itu satuannya itu adalah sentimeter. Contoh, kamu mengukur meja dengan menggunakan penggaris. Penggaris itu kan biasanya sentimeter satuannya. Jadi misalkan kalian mengukur meja kemudian panjangnya itu 19, berarti 19 cm. Kalau misalkan ada soal di mana sentimeter tersebut diubah menjadi meter, berarti nanti kalian ubah, tadinya satuannya adalah sentimeter diubah ke meter. Sama begitu juga kilogram. Kilogram ini untuk berat. Nah, ini adalah satuan-satuan untuk mengukur satuan-satuan baku yang merupakan satuan baku dalam sistem internasional. Itu ada panjang, massa itu untuk berat, waktu, satuannya itu adalah second, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, jumlah zat, sudut bidang data, dan sudut ruang. Ini adalah besaran-besaran pokok. Kemudian ada lambangnya, kemudian ada satuannya apa, lambang satuannya apa ya. Nah, awalan satuan dalam SI dan kelipatannya. Jadi ada awalan satuan dalam SI. SI itu adalah satuan sistem internasional. Nah, ini ada tera, giga, mega,
Nah, contohnya lihat 5 M watt. M itu adalah mega. Mega itu berarti berapa? 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 berarti 5 megawatt. Tinggal ditambahin nolnya sebanyak 6. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa ini jadinya? 5 juta watt. Jadi 5 megawatt sama dengan 5 juta watt. Oke. Kalau misalkan kita belajar tentang besaran pokok, itu kita akan membahas tentang panjang, massa, dan waktu. Panjang itu adalah jarak antara dua titik. Misalkan ada sebuah mobil berjalan dari titik pertama ke titik kedua. Nah, jarak dari titik 1 ke titik 2 itu disebutnya itu akan menimbulkan atau itu akan membentuk panjang. Itu yang disebut sebagai panjang. Jarak antara dua titik. Kemudian satuan panjang itu meter. Tapi kalau misalkan kalian disuruh diubah meter ke kilometer, bisa pakai satuan ini. Ada kilometer, hektometer, DAM apa? Deka, meter, kemudian DM itu desimeter, sentimeter, milimeter. Jadi kalau misalkan kalian diketahui soalnya dalam bentuk sentimeter, tapi yang ditanya dalam bentuk kilometer, berarti naik ke atas. Kalau misalnya naik ke atas, berarti dibagi 10. Setiap anak tangga itu dibagi 10. Ya. Kemudian, yang kedua, massa. Setiap benda tersusun atas materi. Nah, kalau misalkan kalian memegang bola, itu kan memiliki berat. Berat itu disebutnya massa. Nah, massa adalah setiap benda tersusun atas materi yang terkandung dalam benda disebut massa benda. Satuan massa biasanya itu adalah kilogram. Massa benda bisa diukur menggunakan neraca lengan. Nah, ini adalah neraca lengan. Biasanya ini pengukuran dalam pengukuran benda-benda yang kecil biasanya pakai neraca lengan. Tapi kalau misalnya untuk pengukuran benda-benda yang berat itu bisa memakai timbangan seperti biasa, timbangan elektrik atau timbangan manual. Nah, bagaimanakah cara perhitungan menggunakan neraca Ohaus? Ingat, yang bagian atas 0 sampai dengan 100 gram itu disebutnya lengan belakang. Kemudian lengan tengah 0 sampai 500 gram. Lengan depan itu 0 sampai 10 gram. Jadi beda-beda ya. Nah, contoh lihat anak panahnya. Ini lengan belakang menunjukkan angka 40. Lengan tengah menunjukkan angka 500. Lengan depan menunjukkan angka berapa? Lengan depan ini menunjukkan angka, lihat, 2, kalau misalkan dia ada di tengah-tengah berarti 2,5. Karena dia sebelum tengah berarti 2,4 ya. Lengan depan ini jumlahnya 2,4. Tulis 2,4 gram. Lengan tengahnya ada 500 gram. Tulis 500 gram. Lengan belakangnya 40 gram. Tulis 40 gram. Jumlahnya berarti 542 gram. Latihan. Jadi nanti ditulis ya di buku soalnya seperti apa, kemudian jawabannya seperti apa. Latihan. Contoh, hitunglah jumlah berat dari benda dengan menggunakan alat neraca Ohaus. Lengan, tadi yang pertama lengan belakang, lengan tengah, lengan depan. Lengan belakangnya, lihat, lengan belakangnya itu jumlahnya berapa. Kemudian lengan tengah jumlahnya berapa, lengan depan jumlahnya berapa. Jadi semuanya dijumlah ya. Pengerjaannya seperti ini. Kemudian latihan yang soal kedua sama, lengan belakang, lengan belakangnya jumlahnya berapa, lengan tengahnya jumlahnya berapa, yang depannya berapa. Lihat, 6 berarti di sini koma, ada berapa? 6,5. Ini di jumlah ini hasilnya berapa ya, untuk latihan di rumah. Kemudian yang ketiga itu waktu. Satuannya itu adalah second. Second itu detik. Kalau misalkan kalian belajar waktu, ini sudah di SD,
1 menit itu ada 60 detik atau 60 second. Kemudian dalam 1 jam itu ada 60 menit ya. Nah, ini ada satuan waktu. 1 abad sama dengan 100 tahun, 1 windu sama dengan 8 tahun, 1 tahun sama dengan 12 bulan, 1 bulan sama dengan 30 hari, 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, dan sebagainya. Latihan. Jadi buat di rumah. Tadi ada soal latihan tentang neraca Ohaus. Nah, sekarang latihan dalam satuan waktu. 7 bulan ditambah 3 tahun itu jumlahnya berapa bulan? Ingat, satuannya itu adalah bulan. Kalau misalnya sama-sama bulan, tidak usah diubah lagi. Berarti yang diubah siapa? Ini 3 tahun ada berapa bulan? 1 tahun ada berapa bulan, berarti dikali 3, jumlahnya berapa ya. Kemudian soal nomor 2, 1 jam 15 menit berapa menit? Ini satuannya menit, yang ditanya menit, berarti 15 menit tidak usah diubah. Yang diubah itu adalah 1 jam. 1 jam ada berapa menit? Ditambah 15 menit. 45 menit ada berapa detik? Jadi menit ini diubah menjadi detik. Ingat, 1 menit ada 60 detik. Jadi 60 dikali 45 berapa? Itulah jawabannya ya. Yang ketiga, besaran turunan. Besaran turunan itu ada luas, volume, konsentrasi larutan, dan laju pertumbuhan. Ada luas. Contoh di sini ada persegi panjang. Ada panjang, ada lebar. Tadi dalam pengukuran panjang kita bisa menggunakan alat ukur. Alat ukurnya berupa penggaris, kemudian meteran, mikrometer skrup, dan sebagainya ya. Nah, ini adalah persegi panjang. Kalau misalnya kita mencari luas, yang ditanya luas itu semuanya berarti. Rumus luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Beda sama keliling ya. Kalau keliling itu kalian mengelilingi dari satu titik kembali lagi ke titik semula, itu namanya keliling ya. Kalau luas rumusnya itu adalah panjang kali lebar. Jadi matematikanya dalam bab bangun ruang itu jangan lupa ya, rumus luasnya apa, rumus luas persegi, rumus luas persegi panjang, layang-layang, dan sebagainya jangan dilupain. Oke. Volume itu biasanya yang kita ukur itu adalah zat cair yang berada di suatu ruang atau di suatu benda, itu disebutnya volume. Nah, volume itu biasanya kita mencari volume itu biasa dipenuhi oleh zat cair. Zat cair dalam bentuk apa? Bisa saja dengan air, kemudian bisa juga dengan minyak dan sebagainya. Nah, ini contohnya itu adalah ada sebuah tabung diisi dengan air. Nah, air ini itu nanti akan dicari volume zat cairnya. Volume untuk mencari volume dari tabung itu rumusnya adalah luas lingkaran dikali tinggi permukaan. Luas lingkaran itu yang harus diketahui itu adalah jari-jari. Kalau misalnya kita diketahuinya luas lingkarannya itu semuanya diameternya, berarti diameter dibagi 2, itu adalah jari-jari. Rumus volumenya itu adalah pi dikali r kuadrat dikali tinggi permukaan zat cair ya. Ini kalau misalkan bendanya dalam bentuk tabung, tapi kalau misalkan bendanya dalam bentuk kubus dan balok itu beda lagi rumusnya ya. Nah, yang C, konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan beda dengan ada zat terlarut, ada zat terlarut, ada zat pelarut. Kalau misalnya berarti dia yang terlarut. Contohnya gula, garam itu adalah terlarut. Sedangkan zat pelarut itu berarti adalah zat cair ya. Nah, konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan itu memiliki rumus yang pertama, massa zat terlarut, berat zat terlarut dibagi volume pelarut. Contoh,
Andi membuat larutan garam. Berarti larutan garam itu garam plus air, disebutnya larutan garam. Garam ini itu adalah zat terlarut. Air itu adalah zat pelarut, ya. Dengan mencampurkan 5 gram garam ke dalam 150 air. Nah, garam ini adalah terlarut, air ini adalah pelarut. Tentukan konsentrasi larutan garam tersebut. Rumusnya, konsentrasi larutan sama dengan massa zat terlarut dibagi volume pelarut. Masanya berapa? Masanya itu adalah 5 gram dibagi 150 mili air sama dengan 0,03 gram per mili, ya. Kenapa gram? Karena ini satuannya gram. Mili didapat dari mana? Dari air. Berarti kalau misalnya konsentrasi larutan, satuannya itu adalah gram per mili. Oke. D. Laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan itu rumusnya pertambahan tinggi per atau dibagi selang waktu. Contoh, tinggi tanaman kacang hijau di minggu pertama 5 cm. Ya, pertumbuhan di minggu kedua adalah 2 cm. Berapakah laju pertumbuhan tanaman tersebut? Nah, rumusnya laju pertumbuhan itu adalah pertambahan tinggi. Pertambahan tinggi berarti pertumbuhan di minggu kedua adalah 2 cm. Minggu pertama itu adalah 5 cm, pertumbuhan di minggu kedua itu adalah 2 cm. Berapakah laju pertumbuhan tanaman? Pertambahan tinggi. Oke, ini salah ya. 5 harusnya 5 ditambah 2 jadi 7. 7 kemudian per selang waktu. Waktunya ada berapa? 1 minggu pertama, pertumbuhan di minggu kedua. Berarti ada 2 minggu. Berarti 7 dibagi 2. 1, 2, 3, 3,5 ya, cm per minggu. Oke, itu adalah jawabannya. Nah, tadi Ibu sudah memberikan penjelasan tentang bab 1. Ada latihan-latihan. Latihannya ini nanti dijawab, kemudian ditulis di buku IPA. Jawabannya apa ya? Tadi udah Ibu jelaskan kalau misalkan ada latihan bagaimanakah cara menghitung deraca O haus. Caranya yaitu lengan belakang ditambah lengan tengah ditambah lengan depan ya. Ini juga sama, lengan belakang ditambah lengan tengah ditambah lengan depan. Kemudian ada soal, berarti jumlahnya soalnya ada 3 ya. Soal ini latihan. Bagaimanakah cara pengamatan IPA? Kalian sudah tahu ini objeknya itu adalah 2 anak kecil yang berbeda tinggi ya. Kemudian bagaimanakah pengamatannya? Berarti dilihat dari apa? Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana contohnya, misalkan bagaimana contohnya ini pertanyaannya diubah aja, bagaimana apa yang menyebabkan anak laki-laki yang pertama dengan anak laki-laki yang kedua memiliki tinggi yang berbeda. Itu contoh misalkan. Bisa kalian pertanyaannya itu bisa kalian ubah, jangan menggunakan apa, kata apa, bisa juga menggunakan kata bagaimana, mengapa dan sebagainya. Itu bisa ya. Kemudian dari dari pertanyaan tersebut kalian analisis bagaimana kok bisa anak laki-laki kedua anak laki-laki tersebut memiliki tinggi yang berbeda. Bisa dilihat dari umur, bisa. Kemudian bisa dilihat dari asupan nutrisi, bisa. Asupan nutrisinya itu apa? Kalau misalkan penambahan tinggi, biasanya kita harus mengkonsumsi apa? Nah, itu juga bisa ya. Kemudian kalian tarik kesimpulan dari pengamatan yang kalian dapatkan. Oke, sampai sini saja penjelasan tentang penyelidikan IPA. Berikutnya, pertemuan berikutnya akan membahas tentang bab 2. Jadi kalian kerjakan dulu soalnya, kemudian pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bab 2. Assalamualaikum.